Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, al-Fatihah ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ربي والدينا سبيلنا جاسنا بوالديه بعمد الزابين بن الشد شيخنا كيدي محمد محمد بن كيدي عبد الرحمن شيخنا كيدي عبد الوهاب بن كيدي عبد الصمد شيخنا كيدي محمد بن عدي انصار شيخنا كيدي شافي حسن شيخنا كيدي عبد الزيد بن عدي محمد شيخنا كيدي محمد بن محمود شيخنا كيدي جمال موسى شيخنا كيدي عبد الزيد شيخنا كيدي عبد المنتصر شيخ محمد بن علي الحبس الثاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ala naf'alihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa atawassalu ilayka bima huwa muhalun ay yasila ilayka. Kaifa ashku ilayka hali wa huwa la yadra alayka. Kajian kita hari-hari ini masih tentang munajatnya berdasarkan dari banyak itu dari ikannya. Kata beliau, wa kaifa atawassalu ilayka, bagaimana mungkin aku bertawassul menuju kepada bima huwa muhal, dengan sesuatu yang mustahil ayyasila ilaika, bisa sampai kepada. Ya Allah, bagaimana mungkin saya bertawassul, saya menggunakan perantara untuk sampai kepadamu, sementara perantara yang saya gunakan itu mustahil bisa menyampaikan saya kepada. Kalau bahasa Al-Quran, wabtahu ilaihil wasilah, kata Allah, carilah wasilah, perantara, ilaihi, menuju kepada Allah. Kita ulang ya, yang pertama, bagian yang di awal-awal kita. Ada bahasa tariqah, ada bahasa hakikah, ada bahasa makrifah, atau tariqah, hakikat, makrifah. Tariqah itu metode untuk menuju Allah. Ada metode yang kita sebut dengan syar'iyah, maka disebut dengan syariat. Misalnya Allah memerintahkan kita sholat, berarti metode yang kita gunakan untuk sampai kepada Allah adalah sholat. Begitu juga dengan puasa, zakat, sedekah, haji, umrah, silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, berbaik-baik kepada tetangga, menggunakan bahasa yang mulia, itu semua adalah tariqah. Tariqah itulah yang menjadi tawassul kita, pelantara kita untuk sampai kepada Allah. Nah, nanti lama-kelamaan ketika orang sudah punya keyakinan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya ud'uni astajib lakum,
berdoa kamu. Ini kan diperintah sama Allah. Syariat kita berdoa, thariqah tawassul menuju Allah. Maka ada orang-orang yang atas perintah Allah berdoa, dia berdoa semata-mata karena diperintah oleh Allah. Maka habis sholat dia berdoa, habis azan dia berdoa, mau tidur bangun tidur dia berdoa, masuk masjid keluar masjid dia berdoa, masuk kamar mandi keluar kamar mandi dia berdoa, hubungan suami istri dia berdoa, bercermin dia berdoa. Lama-lama dia merasa bahwa Allah mengijabah doanya. Misal ketika bercermin, Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi, atau Allahumma kama ahsanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah bagus penciptaan saya, perbagus juga akhlak saya. Lama-lama 10 tahun, 15 tahun dia amalkan itu doa, ada perubahan di akhlaknya, dan dia punya rasa ini karena bagian dari doa. Pada tahap itu tuh Allah menaikkan derajatnya menjadi hamba yang sudah memahami hakikat doa pasti diterima, pasti dijawab, dan lama kelamaan dia akan sampai kepada posisi ma'rifat. Ketika ma'rifat mungkin dia meninggalkan doa, bukan berarti disengaja, sebab dia tahu persis Allah tahu apa yang kita butuhkan. Nggak usah diminta juga Allah tahu. Ini kadang-kadang bahasan semacam ini dipakai oleh orang ma'rifat, didengarkan oleh orang syariat, maka akhirnya nggak pernah ketemu. Sampai gurunya udah nggak usah berdoa, Allah tahu yang kita butuh. Yang kita butuh napas dikasih oksigen aja nggak pakai doa, kita dikasih. Kita butuh Allah kasih. Kita nggak usah doa Allah. Yang ngomong ini mungkin levelnya sudah level makrifat. Kita yang syariat dengerin akhirnya kita bilang itu melanggar firman Allah, ud'uni astajib lakum. Nah, levelnya beda. Seperti anak TK, ketika belajar ngitung itu masih ada yang disimpan di mulut, ada di tangan. Coba 5 tambah 4, 5 di mulut, 4 di tangan. Berapa habis 5? 6, 7, 8, 9. Oh berarti 9. Itu thariqat namanya. Tapi sekarang kan bapak-bapak nggak begitu. 4 tambah 5, 9. Di mata kita itu gampang. Tapi kalau kita bilang sama anak TK, tuh bego banget tuh, 9-nya lama banget ngitungnya. Ini menjadi sesat nih. Ketika bahasa kita gunakan untuk ngajarin anak TK, kira-kira begitu. Kita kembali. Kata Ibnu Sakir Akadari begini nih bahasanya. Ya Allah, mana mungkin aku bertawassul dengan sesuatu yang mustahil bisa menyampaikan aku kepadamu. Ya Allah, saya memang sholat, tapi sholat saya kagak bener-bener banget. Apa bisa sholat itu saya gunakan untuk tawassul, menjadikan perantara supaya saya bisa berada di sampingmu? Kayaknya mustahil ya Allah. Ya Allah, saya mau puasa ya Allah, tapi kayaknya puasa saya gak bener-bener banget. Saya sendiri ragu apakah bisa puasa saya menjadi perantara untuk sampai saya kepada-Mu. Ya Allah, saya datang ke masjid jamaah, cuma kadang-kadang hati saya juga ketika masuk ke masjid bukan mencari-Mu, tapi mencari identitas diri saya. Jadi kalau kata Kiai Mustafa Bisri, ada orang datang ke masjid, ke rumah Allah, bukan mencari tuan rumahnya, tapi justru memunculkan jati diri. Nah, jadi ketika misal saya dianggap ustaz, saya dianggap kiai, datang ke masjid, saya pakai gamis, saya pakai sorban, saya pakai udang-udang, saya ingin mengatakan bahwa pantas dong gua kalau kiai bajunya begini. Maka ketika saya datang ke masjid, bukan mencari Allah, ternyata menunjukkan identitas diri. Pantaskah sholat jamaah kita yang kayak begitu tuh menjadi perantara kita menuju kepada Allah? Betul ya Allah, saya sering azan di masjid, cuma kadang-kadang azan saya bercampur dengan keinginan saya memuji sebuah lagu. Ini mirip Madinah nih, ini mirip Mekah. Pantaskah ya Allah? Ya Allah betul ya Allah, saya pernah ngaji,
Saya pernah duduk di majelis taklim yang kata Rasulullah itu duduk satu saat di majelis taklim lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Tapi duduknya saya di sini ya Allah ada campuran niat lain. Ya Allah, pantaskah itu menjadi perantara? Kesimpulannya, ya Allah, kayaknya mustahil. Saya gunakan semua perangkat ibadah saya kepadamu untuk menjadi perantara sampai kepadamu. Mustahil ya Allah. Apa kesimpulannya? Yang mantap mah ya Allah, Engkau yang datang kepadaku. Bukan aku. Kalau aku datang kepadamu rasanya mustahil. Sholat saya, puasa saya, tahajud saya, baca Quran saya, apalagi bergaulnya saya, ngajinya saya, i'tikafnya saya, sedekahnya saya, zakat infaknya saya, pergaulan saya dengan istri dan anak saya, belum terlalaikan oleh dagangan saya, usaha saya, kerja saya, harta saya. Mustahil ya Allah saya bisa sampai kepadamu. Ya Allah yang bagus, Engkau yang datang menghadiri. Nah, awal dulu saya sampaikan, kalau kita pergi haji, kitanya kangen sama Ka'bah berat, tapi kalau Ka'bahnya kangen sama kita, itu yang ringan. Kalau kita pergi ke Madinah, kitanya kangen sama Nabi, itu berat. Tapi kalau Nabinya kangen sama kita, itu yang gampang. Kalau kita, bisa lihat, kalau kita pengen masuk surga, mungkin berat. Tapi kalau surganya ngerinduin kita, itu gampang. Kalau kita pengen ketemu Allah, mungkin berat. Tapi kalau Allah yang pengen hadir di hati kita, itu gampang. Ya Allah, kalau saya mengandalkan ibadah saya, mengandalkan amal saya untuk sampai kepadamu, mustahil ya Allah. Ini yang ngomong ulama sufi, mustahil apalagi kita. Kita udah bukan mustahil lagi, jauh. Lah kalau ada seorang ulama yang kalau semalaman itu dari jam 12 lewat 1 menit sampai subuh nggak berhenti sholat, masih merasa malu masuk surga. Kita yang jam 12 masih tidur, kadang-kadang juga sampai subuh masih ngeblok, yakin bener masuk surga. Nah, jadi yang ingin disampaikan oleh Allah itu dari seakan-akan nih kalau kesimpulannya, ya Allah, jangan saya yang sampai kepadamu, sebab perangkat ibadah apapun yang saya gunakan mustahil saya sampai kepadamu. Ya Allah, kalau bukanlah Engkau yang berkenan untuk datang kepada aku, rasanya mustahil aku bisa bertemu dengan. Nah, ya ini karena mudajarnya ahli sufi dia begini deh, dia begini. Mungkin kita ntar kalau Tuhan sampai ke kita bagaimana? Nah, itu tuh yang kamu kita tanya lagi panjang lebar. Ada sebuah hadis yang begini. Saya lupa teks Arabnya, lupa gitu ya. Cuma kata Allah, siapa orang yang menyakiti waliku, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Man adzani waliyan faqad adzantu. Siapa orang yang menyakiti waliku, maka aku umumkan kepadanya bahwa aku perang kepadanya. Siapa walinya? Kalau ada seorang hamba yang mendekat kepada aku dengan ibadah-ibadah yang aku wajibkan, maka dia menuju cinta. Tapi kalau seorang hamba yang beribadah mendekat kepada aku dengan amal wajib dan sunnah-sunnahnya, maka cintaku yang turun kepadanya. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu, maka aku adalah menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku adalah pandangannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku adalah tangannya yang dia gunakan untuk bekerja. Aku adalah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Kira-kira begitu. Jadi ada orang-orang yang terjaga pandangan matanya, ada terjaga telinganya, ada terjaga kerjaan yang selalu halalnya,
ada terjaga kakinya yang selalu menuju tempat-tempat baik, saat itu berarti Allah sudah hadir dalam diri. Nah, coba kita lihat sebagian para ulama kerjaan. Kan nggak pernah kita nemu ulama di bioskop. Bahkan barangkali tidak pernah kita ketemu ulama di mall. Walaupun mall itu bukan dalam tanda petik tidak barang haram-haram amat. Ke pasar juga kadang-kadang nggak ketemu kita mau ulama. Walaupun pasar itu kagak haram-haram banget, tapi memang kakinya selalu yang kita lihat. Kita ada di masjid, kita lihat dari masjid taklim, kita lihat dari silaturahmi, itu kakinya beneran. Kita nggak pernah melihat ulama mancing. Walaupun kagak salah-salah banget itu yang namanya mancing. Kita nggak pernah melihat ulama apa? Makan di warteg, makan di padang, nggak pernah. Nah, itu nggak haram, tapi apik aja. Waro itu kan al-af'alul jamilah, kerjaannya di mata kita indah-indah saja. Boleh jadi ulama semacam itu memang dijaga oleh Allah karena Allah sudah cinta kepadanya. Allah dalam tanda petik menyatu kepada diri. Maka kata Ibnu Al-Sakandari, ya Allah, kalau aku ingin sampai kepadamu dengan perantara ibadahku, mustahil. Ya Allah, kaifa atawassalu ilaika bima huwa muhal ay yasila ilaika. Bagaimana mungkin saya sampai kepadamu dengan media yang media itu menurut saya mustahil bisa menyampaikan aku kepadamu. Ya Allah, perkenankanlah kau yang hadir dalam hati. Nah, yang kedua, kata Ibnu Sakandari, am kaifa ashku ilaika hali wa huwa la yakhfa 'alaika. Ya Allah, bagaimana mungkin aku mengadu kepadamu sementara engkau pasti tahu keadaan. Nah, kalau bahasa Al-Quran ini wa in tajhar bil qali fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu ungkapkan, Allah tahu yang jelas dan yang tersembunyi. Wa asru qawlakum aw ijharu bihi innahu 'alimun bidzatis sudur. Bahkan yang di hati kita pun Allah tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Fa hasbi min su'ali ilmi bihal. Nah, kata Ibnu Sakandari, ya Allah, buat apa juga aku mengeluh kepadamu tentang hidupku, tentang masalahku. Orang engkau maha mengetahui, ya Allah. Ngapain juga berdoa gitu. Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Ini kelasnya kelas makrifat. Ya Allah, jaga saya dari virus corona. Emang Allah nggak tahu ada virus corona? Ya Allah, anak saya sedang pesantren, ya Allah. Allah tahu. Betahkan dia, ya Allah. Betah nggak betah, Allah tahu. Dan mana yang terbaik buat anak kita, Allah tahu. Terus ngapa kita minta? Ini nih, sekali lagi deh ya Bapak, sekali lagi mohon maaf ya. Ini kita bicara kelasnya kelas makrifat, bukan kelas kita. Kita ingin melihat bagaimana orang yang dalam tanda petik, ya kalau ibarat orang main bola, ini kelas dunia, kita tonton ini. Orang main bola kelasnya kelas dunia, yang kalau nendangnya ke kanan bolanya ke kiri, yang tendangannya kencangnya dari jauh kencang benar gitu. Sementara kan kita nggak mampu, kita boleh luar biasa. Tapi ada memang luar biasa. Sekarang kita ada orang yang berdoa begitu. Ya Allah, bagaimana mungkin aku mengeluh kepadamu, aku mengadu tentang perihal kehidupanku, tentang kesusahanku, tentang masalahku. Kan engkau udah tahu tentang masalahku. Ngapain juga? Buat apa aku mengadu kepadamu? Kenapa kita kurang tapi aku ini? Selama Allah tempat, Allah bersama Allah tempat mengadu, adukan saja semua masalah kita kepada Allah. Bikin proposal aja kepada Allah.
Yang sakit ngadu sama Allah. Kira-kira nih kalau pakai ilmu ma'rifat yang sama kita belum tapi nyambung, maaf, lama saya pakai nyambung. Kira-kira kalau kita sakit, ujungnya sembuh atau meninggal dunia, Allah tahu nggak? Nah, itu ngapain tidak sembuh? Nah, sekali lagi nih, karena yang lagi bicara ini orang yang kelasnya beda sama kita. Ya Allah, yang ada di hati saya aja Engkau tahu. Ini yang akan terjadi ntar di siang, Allah tahu. Lah hari ini ada yang hajatan, semalam tahajud berdoa, ya Allah jangan turunkan hujan. Kira-kira Allah tahu nggak besok hujan bagaimana? Tahu. Maka kalau kita kelasnya masih kelas syariat, apa kelas syariat? Ada hadis mengatakan la yaruddul qadar illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir, merubah takdir kecuali doa. Orang sufi nggak begitu doanya. Mau hujan, mau kagak hujan, pasti yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dia dikala khair. Hujan pasti baik. Enggak hujan pasti baik. Pokoknya apapun yang Allah berikan pasti baik, pasti baik. Karena dia sudah kenal betul Allah itu zat yang maha baik. Dari zatnya selalu muncul kebaikan-kebaikan bagi hamba. Cuma kitanya aja yang menganggap itu tidak baik. Ya, ambil contoh begini dah Pak. Ambil contoh begini nih. Ketika kita sakit kan buat kita mah nggak baik, tapi buat dokter kan jadi rezeki. Ya. Ketika kita kesleo, buat kita sakit, tapi buat tukang urut jadi rezeki. Ketika ada yang meninggal kan bagi itu jadi musibah, tapi bagi tukang gali kuburan rezeki, tukang mandiin rezeki, buat ustaz juga tahlilan jadi rezeki. Nah, coba sekarang kalau pakai ego, ini kan pakai ego kita maunya nggak sakit sehat mulu, terus dokter rezekinya dari mana? Kita maunya nggak keseleo, kita maunya nggak masuk angin, terus dukun urut rezekinya dari mana? Kita maunya hidup aja panjang umur, jangan ada yang mati di keluarga kita. Yang gali kuburan, yang mandiin jenazah, tukang kain putih, tukang kembang, kuncen kuburan, itu rezekinya dari mana? Jadi sebenarnya kita bukan nggak kenal, kita ego sama kemauan kita. Kita paham betul ini sebenarnya. Kalau kata Haji Roma Irama, roda dunia harus berputar. Jadi ada suka, ada duka, itu biasa mestinya. Kita paham, tapi kita pengennya jangan kita. Itu bahasa jangan kita, itu ego sebenarnya. Kita ayat yang kawan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti mati. Tapi kita perasaan, kalau bisa jangan keluarga kita. Kalau bisa jangan kita. Kalau bisa jangan anak kita, anak orang-orang aja. Padahal ayatnya kullu nafsin, semua. Lu juga begitu. Jangan kita. Ketika itu terjadi sama kita lupa ayat itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita lupa. Nah, padahal harus ada yang terjadi ini. Sebab ada makhluk Allah juga yang mau dikasih rezeki, bukan ente doang. Oh no, ada yang mau dikasih rezeki no. Siapa? Oh no, yang gali kuburan. Udah seminggu nggak gali-gali no. Mampir tahajud, diterima doanya sama Allah. Nah, kita paham, cuma hati kita belum bisa terima. Terus dulu saya pernah ceramah di tempat, saya bilang, hei para ustaz, berbahagialah masih ada setan. Kalau udah kagak ada setan, ustaz kagak laku. Kan orang kagak bener, akhirnya nyari ustaz, siapa yang bikin dia nggak bener? Setan. Jadi jangan-jangan, ini bahasa bercanda, mohon maaf. Jangan-jangan setan itu bukan kompetitornya ustaz, bukan, tapi bersinergi. Itu kan kalau
Kalau bacaannya dengan seluas-luasnya, kalau kata Rabi'ah Adawiyah, ya Rabi'ah, kamu benci nggak sama setan? Kata Rabi'ah, hati saya sudah penuh dengan cinta kepada Allah, tidak ada ruang sedikit pun untuk membenci siapapun dan apapun. Maka kesimpulannya kan Rabi'ah tidak benci sama setan. Kesimpulannya orang menyimpulkan itu. Bukan itu sebenarnya kesimpulannya. Terlalu kenalnya dengan Allah sehingga cintanya itu sudah tidak menyisahkan satu sisi pun untuk menyebut makhluk Allah yang lain lebih buruk dibanding diri. Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah tiba kayak kita begini, walaupun mungkin prosesnya gitu ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kan dia nggak percaya kalau Rasul meninggal. Dia lagi mau masukkan keluar daerah, ketika dapat kabar Rasul meninggal tuh, dia termasuk orang yang masa Nabi mati, gimana ceritanya? Lah kalau Nabi mati mah sama kita. Itu jalan orang nggak ada yang berani negor itu. Habis pedangnya bukannya ditaruh di ini, diseret aja. Siapapun yang bilang Muhammad mati, gua bunuh. Hanya Nabi pakai mati. Dah. Sampai di rumah Nabi itu kagak duduk. Itu palanya masih nggak bisa terima artinya. Masa Nabi mati? Selama ini berpikir Nabi itu wakil Tuhan, temannya mereka Jibril, masa bisa mati? Jalan sono, jalan di jalan benar. Abu Bakar As-Siddiq itu yang keluar. Kemudian ceramah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, setelah dia alhamdulillah min amma ba'du man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Saudara-saudara yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Tapi yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Maka dibacain ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Ayat Quran itu Muhammad itu hanya seorang nabi dan sudah pernah ada rasul-rasul sebelum Muhammad. Apakah kalau Muhammad meninggal dunia seperti rasul-rasul yang sebelumnya atau terbunuh seperti rasul-rasul yang sebelumnya, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali kepada kekafiran? Mendengar ayat itu lemes Sayyidina Umar, nyungsep ke tanah. Apa dia bilang? Seakan-akan saya baru dengar itu ayat dari mulut Abu Bakar As-Siddiq. Padahal ayatnya udah ada ayatnya. Cuma ego kita kadang-kadang kagak bisa terima. Pak, ketika ada ayat zakat kan dipastikan ada orang miskin. Ketika Al-Quran bicara zakat, coba khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambillah zakat dari orang-orang kaya, berarti ada orang miskin. Kita ego, maunya yang kaya kita, yang miskin orang-orang. Berarti kan ada yang wajib zakat, ada yang menerima zakat. Udah pasti tuh. Kapan-kapan kita wajib zakat, ya syukuri. Kapan-kapan kita menerima zakat, ya sabarin. Emang dunia begitu. Itu kalau orang makrifat tuh maka di posisi kaya, santai. Posisi susah, santai. Karena dia paham, emang begini aturannya. Kita juga paham, cuma kita nggak mau begini aturannya. Kita maunya biar orang-orang yang miskin kita yang. Nah, dari zaman dulu kan begitu sebenarnya. Maka kalau yang sekali lagi ya, kalau yang marifat, gue jadi murid asik, jadi guru asik. Gue mah kaya asik, susah asik, sehat asik, sakit asik. Emang dari aturnya begitu, semuanya paham. Tapi ego kita kadang-kadang, ya Allah, saya memahami kudratmu dan kolak padamu. Tapi ya Allah, jangan pakai tapi. Kalau udah pakai tapi berarti dia kagak paham. Ya Allah, aku pasrahkan semua urusan kepadamu.
berikan aku rezeki yang banyak. Enggak pasrah itu namanya. Enggak pasrah. Kalau pasrah itu falyatawakkalul mu'minun, maka bertawakallah kepada Allah orang-orang mukmin. Ya Allah, serahkan tuh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia tidak dia mati kecuali siap diatur oleh Allah. Miskin siap ya Allah, kaya siap ya Allah, sehat siap ya Allah, sakit siap ya Allah. Sebab saya paham ya Allah, emang begitu aturannya. Jadi yang bikin kita itu ego. Nah, Ibnu Tasakan itu memudarkan egonya. Ya Allah, bagaimana mungkin saya mengeluh kepadamu tentang masalah saya, sementara Engkau Maha tahu tentang masalah saya. Nah, ya gua gagal pergi haji tahun ini. Nggak usah malu, orang tua yang tahu gitu ya. Tahun besok berangkat apa kagak ya? Serahin sama Allah, Allah yang tahu gitu. Ini kalau pakai bahasa ini. Tapi kan kita pakai ego kita, berangkat gitu ya. Ya kita maksa sama Allah. Ya Allah, tahun besok berangkatin ya Allah, jangan BKK ya Allah, maksa. Itu ego. Jadi sebenarnya kita semua paham aturan main ini. Cuma kita, saya dan kita semua kadang-kadang lebih kepada ego kita sebagai seorang hamba. Maka ada sebuah buku judulnya, Anda berdoa apa ngatur Tuhan? Gitu kan? Anda sebenarnya berdoa apa ngatur Tuhan? Udah ditentuin sama Tuhan, tapi kita masih ngatur. Nah, yang ketiga yang terakhir kata Ibnu adalah kaifa tukhayyibu amal wa hiya wafadat alaika, atau kaifa tukhayyibu amal wa hiya wafadat alaika, haruskah aku sembunyikan cita-citaku wahia padahal cita-citaku wafadat alaika sudah, bahasa kita ditulis sudah mendarat di sisimu. Nah, coba bapak-bapak, saudara sekalian, pengen apa ke depan? Allah tahu nggak? Tahu. Apa ini? Gue sebenarnya pengen doa biar bisa kawin lagi, malu sama Allah. Allah tahu. Yuwaswisu fi sudur rinnas, yang bergetar di hati manusia juga Allah tahu. Gue sebenarnya pengen minta sama Allah rezeki lagi ngobek biar tembus. Jauh banget kayaknya urusan kita. Nah, berdoa yang lain aja. Allah tahu. Pakai disembunyiin. Nah, cita-cita kita Allah tahu, yang baik yang buruk Allah tahu, semuanya Allah tahu. Maka itu adalah seakan-akan berkata begini, ya Allah, nggak perlulah saya bercita-cita, orang Kau Maha tahu ke depan yang baik buat saya apa. Nggak perlulah saya berangan-angan, sebab Kau tahu yang baik buat saya apa. Ngapain juga saya punya cita-cita, orang hidup saya ada di tangan-Mu ya Allah. Lagi-lagi ya, ini bicara ma'rifat. Lagi-lagi nih, posisinya orang-orang yang sudah ma'rifat. Ya Allah, saya emang nggak punya plan, nggak punya rencana hidup. Saya serahkan aja, sebab rencana apapun yang saya rencanakan, Engkau Maha tahu hasilnya. Yang buka usaha nih 5 tahun ke depan maju atau bangkrut, kira-kira Allah tahu nggak? Nah. Maka Pak, mohon maaf nih, kalau kita ngaji begini, terus kita telan mentah-mentah sementara posisi kita masih di syariat, nganggur, benar kita. Maka dari awal nih kata Ibnu Hajar, dari awal kita pernah baca, ente jangan pindah posisi kalau belum Allah pindahkan. Ketika ente pada posisi yang perlu sebab, nikmatilah yang perlu sebab. Sebab kalau ente mau melepaskan sebab, nanti setan bermain. Kalau ente sudah pada posisi yang tidak lagi menggunakan sebab, jangan turun menggunakan sebab. Itu menjerumuskan nanti keimanan ente.
Dimanapun ente berada, nikmati saja. Memang ada orang-orang yang hidupnya, saya bilang, udah selesai dengan sebab akibat, udah selesai. Hukum sebab akibat udah selesai. Dia mah duduk doang, ngajar ngaji, zikir, ngajar ngaji, ibadah, zikir, ngajar ngaji, ibadah, zikir. Ada aja yang boy rezekinya ada. Tuh kalau yang udah kayak gitu tuh udah, jangan buka usaha. Ntar akhirnya tauhidnya nih, imannya jadi nyungsep udah. Buat ente udah mantep udah. Buat pegangan orang nanti. Jadi orang kalau ngapa-ngapa ke rumah ente. Ada kiai yang belakang ditanya, Pak Kiai, saya minta pendapat supaya hidup saya istiqomah, ibadah saya bagus. Apa kata kiainya? HP, buang HP. HP itu buang. Selama ente masih megang HP, hidup ente itu bener. HP buang, TV buang. Lah, kan sederhana banget, HP buang, TV buang. Sanggup buang HP, buang TV, hidup. Nah, mana grupnya banyak banget lagi. Mau buang HP, buang TV. Beneran. Dia udah nggak pakai HP, nggak pakai TV. Tapi kan dia bisa buktikan, gua nggak pakai HP, gua nggak pakai TV. Kerjaan gua, baju gua tiap hari cuma pakai koko, pakai kain. Nah, Gus Bahang ada WA-nya, nggak bilang saya nggak punya HP, nggak punya WA. Tapi kalau mau angkat aja. Kalau cerita Gus Bahang, saya nggak punya WA, saya nggak punya nomor HP. Kalau hidup saya yang penting ngajarin orang beragama itu asik, kagak susah. Yang penting beragama asik, dia bilang nggak susah. Saya juga nggak pengen terkenal, nah. Saya ngaji pakai kitab aja, suruh ceramah masih nggak bisa. Tapi kalau mau angkat aja kan nggak ada sebab akibat. Coba bajunya begitu ada pecinya, pakai pecinya udah kagak ada modelnya. Tapi Allah mau angkat ini angkat aja. Yang pakai udung-udung, yang pakai gamis lebar-lebar kagak diangkat-angkat ya kagak ngangkat. Walaupun sebabnya udah dipakai sebab ya kagak juga. Ada orang yang sudah nggak pakai sebab. Nah, saya sampaikan, Ustaz Abdul Somad yang dilihat apanya coba? Ganteng ya kagak, cakep ya kagak, kaya ya kagak, jabatan kagak. Tapi emang Allah pengen angkat ya diangkat aja. Tapi ada yang kaya, ada yang namanya nggak nyungsep aja. Ada juga yang naik harus pakai sebab, pakai iklan lah, promosi lah. Ya ada, naik juga ada sebabnya. Tapi sekali lagi, kita pada posisi yang masih pada sebab, jangan ngaji sama yang mentah-mentah, nelan yang udah nggak bercita. Kayak ini nih, ya Allah, bagaimana mungkin saya bercita-cita ya Allah, orang tahu sih cita-cita apapun. Saya mau buka usaha, ntar maju kagak maju engkau tahu. Saya mau kerja, nanti berhenti kagak engkau tahu. Saya mau jadi, mau ngaji, dapat apa kagak engkau tahu. Ya udah Allah, terserah engkau saja ditebakkan di mana saya siap ya Allah. Tapi kan kalau ini ditelan mentah-mentah sama kita nih. Tapi kita paham kan Pak ya. Itu saya bilang kadang-kadang ngaji kami kita paham, secara ilmu kita paham. Ngamalinnya berat, ngamalinnya. Itu tadi itu. Ayatnya kan walanabluwannakum bisyai'in, semua orang bakal diuji. Saya kalau menerangin itu tuh udah pakai la, pakai walanabluwannakum. Itu dua kali taukid. Di depannya ada taukid lam, di belakangnya ada taukid nun. Seakan-akan Allah bilang, lu pasti gua uji, pasti gua uji, pasti. Tuh. Siapa? Kalian semua pasti diuji. Tapi ketika terima ujian, kok bisa? Orang-orang pada sehat aja ya, bodoh yang sakit ini kayaknya. Perasaan orang-orang hidupnya senang-senang amat ya, bodoh yang susah. Kita paham ketika kita sakit, ya emang kata Allah diuji kan gitu mestinya, itu makrifat tuh. Alhamdulillah, terima kasih Allah ketika kau uji saya, berarti saya masuk dalam ayat kau akui kamu sebagai hamba. Nah, ya kalau kita sakit itu berarti Allah ngakuin bahwa kita adalah hambanya. Ternyata kita masuk ayat walanabluwannakum. Maka hati-hati yang kagak pernah sakit. Hati-hati yang gak pernah sakit, gak pernah susah. Walanabluwannakum minal khaufi, yang aman-aman aja. Wal-ju' yang kagak pernah kelaparan, yang gak pernah. Hati-hati. Jangan-jangan Allah udah cuek ke mente.
Jadi ketika kita tersentuh dengan firman Allah, berarti kita termasuk hamba Allah, diakui oleh Allah. Begitulah memahaminya. Mungkin orang-orang makrifat begitu memahaminya. Kita paham, cuma berat menerimanya. Itu yang saya ulang lagi dari ya, ketika Gus Baha berdoa kan begitu, ya Allah, kalau Engkau terima doa saya bahagia. Kalau Kau tolak doa saya lebih bahagia. Sebab yang nolak adalah Engkau Tuhan saya. Ketika tolakan itu bersumber dari Engkau ya Allah, yang maha segala-galanya, saya bahagia karena saya diakui sebagai hamba. Buktinya doa saya masih ditolak. Coba kau dicuekin tuh doa. Allah. Jadi dia kalau kita simpulkan yang pertama, barangkali ibadah kita rasanya berat untuk sampai kepada Allah yang kita mohon, Allah yang berkenan sampai kepada kita. Yang kedua, barangkali bagaimana mungkin kita ngadu terhadap keadaan kita kepada Allah. Allah tahu persis, hanya level-level ini ya, level-level marifat. Yang ketiga, buat apa juga bercita-cita, para Allah tahu persis ujungnya seperti apa cita-cita kita, berhasil atau tidaknya. Serahkan diri kepada Allah. Sekali lagi nih, ini pada level yang barangkali tadi saya sampaikan, kita memahaminya, tapi kita kurang bisa menerimanya. Kita paham, tapi ego kita sebagai manusia yang ada nafsunya kadang-kadang mengalahkan itu. Saya kira demikian sebagai yang biasa barangkali yang perlu kita diskusikan lebih lanjut di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita dengerin bahasan ini Ustaz ya, untuk mencapai marifat itu kan luar biasa susahnya ya. Sulit rasanya mencapai marifat. Tapi yang mengganggu pikiran saya selalu kalau kita lagi sholat atau berdoa gitu ya. Kalau melihat di sini kan kita nggak usah minta sama Allah. Udah apa aja nanti Allah akan kasih. Tetapi kadang-kadang kita tunggu itu nggak datang gitu indikasi itu. Terpaksa kita minta lagi, berdoa lagi. Cuma dilihat kadang-kadang kalau kita nggak minta, ini jangan-jangan setan yang ngeganggu gitu. Nah ini menghilangkan perasaan ini bagaimana? Itu ketika saya orang di rumah Kiai Benyamin, bahasa dia begitu. Uji itu ayat. Uji itu ayat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang melata di muka bumi dijamin rezeki. Percaya dengan ayat itu? Uji jelas. Selama belum diuji, Anda tidak akan yakin dengan ayat itu dan kita nggak pernah makrif. Ayo uji. Jangan ada yang muka warung. Jangan ada yang gitu. Itu dia itu. Maka ulama-ulama bilang yang menyebabkan kita susah ma'rifat karena kita hubbud dunia. Kita terlalu cinta sama dunia. Sampai takut kehilangan dunia. Ayat itu. Kalau misalnya kita bilang Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, berarti betul ya, udah dijamin ya, betul ya, betul udah dijamin. Kenapa mesti takut? Orang udah dijamin. Di omongan begini nih kita paham. Iya ya, coba ntar kalau nggak kerja mati gua tuh. Memang harus kalau bahasa sufi namanya riyadhah. Riyadhah tuh harus dipuji terus. Nah, coba ayatnya lagi yang bisa. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapapun yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan cukupkan rezeki. Siapa yang berfirman? Allah. Pasti benar. Yakin, tawakal. Uji. Nah, kita belum berani uji masalahnya. Kita nggak berani uji. Makanya kan saya bilang kita masih pada level sebab akibat. Lo nyari duit, ya kerja, gitu kan? Karena memang selama ini ternyata kita kalau kagak nyari duit, kalau kagak kerja nggak dapet. Itu tadi kagak datang. Berarti level kita memang levelnya sebab akibat.
Allah belum berkenan naikin kita ke level makrifat yang sudah tidak lagi menggunakan sebab akibat. Kalau ngaji kan ada istilah ilmu laduni. Dulu cerita Mu'allim Syafi'i Hadani, dia ngaji sama Habib apa namanya, Rahman almarhum yang di Condet. Itu dia bilang dia cuma diajak masuk ke dalam kamar, suruh ngeliatin matanya doang. Jadi nggak ngaji kan? Dia masuk ke kamar, duduk berhadapan, cuma diliatin matanya doang. Itu namanya sebenarnya mah bukan Syafi'i Hadani, Ahmad Syafi'i. Hadami itu karena dia ngaji tangkapan yang luar biasa, pahamnya luar biasa, cepat ngapalannya, maka sama gurunya dikasih gelar Hadami. Hadami itu gelar. Ini orang yang saking cepat pahamnya. Kayak Syafi'i Hadani, Mu'allim Syafi'i Hadani. Itu dia pernah ngaji cuma dipelototin doang sama gurunya. Alim. Ya alim, pokoknya orang Betawi yang tahu deh saya mau Mu'allim Syafi'i Hadani. Begitu. Nggak pakai sebab akibat tuh, nggak pakai ngapal, nggak pakai. Tapi kan level kita nggak level begitu. Kalau saya bisa begitu, maka kita nggak usah nanya hikam apa satu saja, cuma saya ada foto-foto aja udah pinter kan. Kita udah ngaji aja udah paham ngamalinnya susah. Jadi kita nggak pernah nguji dan kita takut ngujinya. Kenapa kita takut? Ya kita harus akui memang ada rasa cinta kepada dunia. Kita jelas harus sadar bahwa memang berarti kita masih pada level sebab akibat. Maka kita ngaji di pada level yang di luar sebab akibat itu supaya barangkali suatu saat kita memahami, oh iya, ternyata kita belum yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, menurut manfaatnya. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وارحمنا بالصالحين وسلام ذكر وقبل شكر اللهم انا نسالك رسول الامن والامن والايمان خصوصا بجاهك وسائر الذين انك انك على كل شيء قدير اللهم انا في رزقنا خلقك خلقتنا وانت تدبر امرنا فقنا يا الله شفعنا شرها يا ذا الجلال